Baik, selanjutnya di sini dijelaskan bahwa administrasi publik memegang peran vital dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, efisiensi tata kelola, dan juga legitimasi negara. Meskipun Indonesia dan juga Malaysia ini memiliki akar budaya Melayu yang serupa, perbedaan warisan kolonial telah membentuk karakter dari administrasi publik yang berbeda. Indonesia ini sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial menerapkan desentralisasi melalui otonomi daerah, sementara Malaysia ini sebagai negara federal dengan sistem parlementer memberikan kewenangan jelas kepada negara bagian. Perbedaan ini berdampak pada stabilitas, efisiensi, dan juga pola hubungan antar lembaga yang dimana menjadikan studi perbandingan administrasi publik keduanya penting untuk memahami tantangan dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Di sini sistem itu berarti sebuah tatanan, metode, kebiasaan, ataupun prinsip. Sistem ini merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi, atau juga suatu himpunan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan juga kepentingan negara sendiri, sehingga bisa diartikan bahwa sistem pemerintahan adalah pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara tersebut dalam rangka kepentingan rakyat. Selanjutnya adalah perbandingan sistem pemerintahan. Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti pada negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia ini didasarkan pada trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Kekuasaan legislatif ini dipegang oleh sebuah lembaga yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Lalu lembaga eksekutif ini berpusat pada presiden, wakil presiden, dan juga kabinet. Presiden dan wakil presiden Indonesia memegang jabatan selama 5 tahun atau sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kabinet di Indonesia adalah kabinet presidensial, sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Lembaga yudikatif di Indonesia dibagi menjadi 3 kamar atau trikameral, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem pemerintahan di negara Malaysia. Negara Malaysia sendiri memiliki bentuk pemerintahan yaitu monarki konstitusional, yaitu berupa kerajaan yang diatur oleh konstitusional. Disebutkan dalam pasal 32 dan 40 Konstitusi Federal Malaysia, menyatakan bahwa kepala negara adalah yang di-Pertuan Agung, yaitu seorang raja konstitusional yang dipilih untuk masa jabatan selama 5 tahun. Sedangkan kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh ketua menteri, yaitu presiden, atau menteri besar, yaitu gubernur. Sedangkan kabinet bertanggung jawab kepada badan legislatif bikameral, termasuk Majelis Nasional dan Dewan Rakyat. Badan Legislatif Malaysia menganut sistem bikameral yang mana diantaranya mencakup Senat, Majelis Tinggi, Dewan Perwakilan, Parlemen atau Dewan Negara, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Majelis Tinggi mempunyai 70 anggota di parlemen, sedangkan Majelis Rendah mempunyai 222 anggota. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem di Indonesia dan di Malaysia. Di Indonesia sendiri memiliki bentuk pemerintahan republik presidensial. Kepala negara Indonesia adalah presiden. Kekuasaan eksekutif di Indonesia itu dipegang oleh presiden, lalu dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, presiden akan dibantu oleh beberapa menteri yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden. Sedangkan di Malaysia, kekuasaan eksekutif dipegang langsung oleh yang di-Pertuan Agung. Lalu dalam menjalankan kekuasaan eksekutif yang di-Pertuan Agung akan menjalankan atas nasihat ketua kerajaan, yaitu Perdana Menteri yang dibantu oleh Jamah Menteri.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem hukum negara Indonesia dan Malaysia menggunakan pendekatan sistem. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang negara Malaysia terlebih dahulu. Dalam sistem common law yang dianut oleh Malaysia, jurisprudensi atau putusan pengadilan terdahulu menjadi sumber hukum utama yang dijadikan acuan, di mana hakim-hakim di Malaysia cenderung berfokus pada kesesuaian tindakan badan administrasi negara. Dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum dan presiden yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan sebelumnya, pendekatan ini memberikan ruang bagi pengadilan untuk mengembangkan dan menafsirkan hukum administrasi negara secara dinamis melalui penafsiran dan penalaran jurisprudensi. Indonesia menggunakan sistem civil law, di mana sumber hukum utamanya adalah peraturan perundang-undangan. Ini berarti, dalam penyelesaian kasus, pengadilan lebih mengacu pada undang-undang yang tertulis, bukan pada keputusan hakim sebelumnya. Dalam konteks hukum administrasi negara, fokus utama pengadilan di Indonesia adalah menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh badan administrasi negara sudah sesuai dengan isi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pendekatan ini cenderung legalistik dan kaku. Hakim di Indonesia biasanya terikat pada penafsiran gramatikal atau arti kata yang tersurat dalam peraturan. Hal ini membuat ruang bagi pengembangan hukum melalui putusan hakim menjadi sangat terbatas. Dengan kata lain, sistem hukum di Indonesia sangat bergantung pada teks hukum yang ada dan tidak memberikan banyak ruang fleksibilitas bagi pengadilan untuk menafsirkan atau mengembangkan prinsip-prinsip hukum administrasi melalui jurisprudensi. Selanjutnya yaitu perbandingan sistem administrasi antara Indonesia dan Malaysia. Sistem administrasi negara Republik Indonesia atau yang disingkat sebagai SANRI didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tujuan utamanya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pelaksanaannya, SANRI berpedoman pada garis-garis besar haluan negara atau GBHN dan berbagai kebijakan nasional lainnya. Administrasi negara di Indonesia bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga merupakan alat untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, dasar penyelenggaraannya mencakup Pancasila sebagai landasan ideal, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dan kebijakan negara sebagai landasan operasional. Sementara itu, Malaysia memiliki sistem negara federal, artinya kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Ini sangat berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan dengan desentralisasi. Dalam sistem federal Malaysia, pembagian kewenangan diatur oleh konstitusi federal. Tanggung jawab administrasi negara terbagi antara dua tingkat pemerintahan, yang membuat koordinasi menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan batas-batas konstitusional yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu ada perbandingan sistem pendidikan di negara Indonesia dan Malaysia. Di negara Indonesia mengenai perkembangan pendidikan kurikulumnya yaitu yang pertama ada kurikulum 1947, yang kedua kurikulum 1952 atau rencana pembelajaran terdistribusi. Yang ketiga kurikulum 1964 yaitu kurikulum pendidikan dasar. Yang keempat kurikulum 1968 yaitu kurikulum sekolah dasar. Yang kelima, kurikulum 1975. Yang keenam, kurikulum 1984. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Yang kedelapan, kurikulum 2004, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Yang kesembilan, kurikulum 2006. Yang ke-10, silabus 2013. Dan yang terakhir, kurikulum merdeka. Yang selanjutnya yaitu kurikulum di Malaysia menggunakan kurikulum nasional yang memadukan penguasaan ilmu pengetahuan alam, kerohanian, nasionalisme, dan patriotisme, serta sikap dan perbuatan terpuji. Bahasa utama yang digunakan dalam proses pendidikan pemerintah adalah bahasa Melayu dan Inggris. Pendidikan yang diselenggarakan negara meliputi pendidikan umum dan pendidikan agama. Sejak tahun 1982, pemerintah Malaysia meluncurkan kurikulum sekolah menengah terpadu yang disebut KBSN.
Hal yang selanjutnya yaitu perbedaan sistem pendidikan. Sistem pendidikan sekolah di Malaysia terikat dengan sistem bahasa yang memerlukan bahasa Inggris dan Melayu, sedangkan di Indonesia hanya bahasa Indonesia yang diwajibkan. Sistem sekolah Indonesia di Kuala Lumpur sama dengan di Indonesia. Mungkin kurikulum nasional yang digunakan, namun ada sedikit perbedaan karena perbedaan geografi, sumber daya alam, dan infrastruktur. Namun, tetap mengedepankan atau mewujudkan cita-cita Indonesia. Rakyat pendidikan di Malaysia dikendalikan oleh pemerintah federal. Sistem pendidikan nasional mencakup pendidikan mulai dari prasekolah hingga pendidikan tinggi. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Sistem administrasi publik di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan yang signifikan yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan struktur pemerintahan masing-masing negara. Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial menghadapi tantangan dalam desentralisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta dalam reformasi birokrasi. Sementara itu, Malaysia sebagai negara federal dengan sistem parlementer memiliki struktur yang lebih stabil dan sistematis, meskipun terkadang dapat mengalami ketidakstabilan politik akibat dinamika dukungan parlemen. Kedua negara memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, tetapi pendekatan dan filosofi yang mendasarinya sangat berbeda. Indonesia mengutamakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, sedangkan Malaysia mengedepankan prinsip-prinsip Melayu dan Islam.